ini kan perjalanan yang panjang pastinya, apalagi ada masa pandemi yang mungkin pasti struggling banget. Pernah nggak sih ada rasa menyerah gitu? Atau mau banting setir ke sektor lain gitu? Kalau capek pasti ya, capek banget kalau misalnya dijalanin dulu. Tapi kan kalau misalnya aku menyerah, aku kan punya tanggung jawab ya. Karyawanku waktu itu pas COVID itu aku ada 25 karyawan kalau nggak salah. Kalau aku menyerah, gue harus lay off semua karyawan, kasihan. Kan mereka juga banyak tanggung jawab. Ya itulah kemarin makanya mikir kita jual reject lah, apalah biar gimana cara tetap bertahan. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang masih ada gitu. Tapi kalau bagi waktu sendiri antara rumah tangga sebagai ibu dan juga sebagai istri dengan mompreneur ini bagaimana? Kalau aku sebisa mungkin biasanya, kalau sekarang kan alhamdulillah aku bisa lebih banyak waktu sebenarnya kalau sekarang. Jadi anak-anak biasanya aku bawa ke kantor atau enggak biasanya kalau enggak lagi ada jadwal live, aku boyong ke rumah, live di rumah aja ya guys. Aku nggak bisa kalau ke sana, soalnya rumahku kebetulan di Bogor. Ketika menawarkan mungkin baju-baju hasil desainnya ke teman-teman tuh pernah ada yang seperti menolak gitu? Ada aja dong pasti, apalagi kritik. Udahlah ngapain lo harga jualnya segitu? Mungkin dulu scarf harga 220.000. Itu udah mahal. Apaan itu? Itu Scarf berapa? apa? Itu 2017, 16. Oh lumayan Scarf sih. apaan 220.000? Emang terbuat dari apa? Aku terus ingat juga pernah ada yang komen, emang itu terbuat dari serat uranium? Oh my god, ada yang nge-tweet kayak gitu kayak, wow. Gitu. Karena masih mahal ya waktu itu ya. Tapi sekarang 2017 jilbab juga scarf ada sekarang yang aku tembus di jutaan 299 kalau sekarang. Memang perubahan juga mungkin ya daya beli juga. Sekarang kan udah nah dulu kan mungkin nggak banyak pelakunya. Betul. Sekarang kan karena banyak mungkin jadi agak bias ya, harganya udah sama-sama aja kok. Harganya memang standarnya misalnya scarfnya segitu gitu. Kalau untuk yang kayak desain dan packagingnya oke gitu. Nah tadi kamu bilang kan ada sekitar 25 karyawan. Gitu. Apakah juga dalam menjalankan bisnis ini Zita itu juga ingin merangkul perempuan-perempuan supaya ikut tumbuh berkembang bersama? Iya dong tentunya. Pasti kan aku pengen banget yang kalau apalagi yang sekarang gitu ya. Sekarang tuh aku sering banget baca komen-komen orang karena di Zita Delia itu ternyata banyak banget ya ibu-ibu yang misalnya di rumah dia buat jualan. Sampai bahkan kemarin aku ada baca pas lagi live dia komen sampai terima kasih ya. Semenjak aku jualan ZD, aku bisa umrohin orang tua. Dan padahal dan dia komen, padahal aku ibu rumah tangga kata dia. Terus juga ada yang daftar haji, sampai aku tuh nangis lagi live kayak dalam hati, gue yang live aja belum daftar haji guys gitu. Kalian yang udah jadi reseller aku, kalian udah daftar haji, aku sampai kayak nangis. Mungkin agak disentil dikit ya. Aku agak perasa sih emang. Iya. Kalau misalnya dengan kata-kata yang sensitif gitu kan kayak, wah keren banget bisa sampai daftar haji. Nah, itu gitu. gimana sih kita maintain reseller-reseller itu? Apakah ada komunitas atau kegiatan tertentu supaya mungkin jadi saling bertukar ilmu atau gitu? Nah kalau reseller sendiri tuh dulu memang udah ada dari awal kan ZT terbentuknya resellernya tuh lumayan banyak dulu. Cuman kalau sekarang kita lebih ke tetap ada reseller sekarang, cuman nggak terlalu banyak karena udah tersaring. Kita udah punya peraturan-peraturan gitulah. Mungkin dulu tidak seluas ya pas aku sendiri. Kalau sekarang kan udah under perusahaan kan. Mungkin banyak peraturan yang mungkin mereka akhirnya mengundurkan diri. Tapi sekarang juga banyak juga reseller-reseller yang dia beli aja kalau lagi aku live streaming dia langsung beli tapi dia langsung jual mungkin dia langsung markup sendiri. Itu sebenarnya lebih enak sih, kita nggak terikat ya. Kalau reseller kan kita benar-benar di satu WhatsApp group kita maintenance sesuatu kan nawarin produk. Kalau misalnya kayak di live streaming yang gitu-gitu kan mereka tinggal beli aja jual lepas jual putus ya. Jual putus jatuhnya ya. Jadi dia beli dalam sekali live streaming itu bisa ngejual berapa? Banyak sih. Biasanya kalau orderan aku bisa biasanya 1.000 orderan sekali live gitu. Biasanya aku nengok tuh ke warehouse. Gimana lah abis live? Ternyata orderannya banyaknya ya alhamdulillah gitu sampai 1.500, pernah juga sampai 2.500 sekali live gitu. Jadi kalau dari live stream itu sangat berpengaruh ya untuk penjualan kan? ya. Iya. Iya. Apalagi di era sekarang orang juga diem-diem kadang udah bukan scrolling lagi tapi nontonin live shopping kan? Iya betul. Anak aku aja sekarang aku kaget tiba-tiba gara-gara keseringan lihat aku live tiba-tiba dia nontonin live terus dia suka nontonin aku live di love-lovein di komen lagi. Komen lagi. Bagus ya kata dia. Support mamahnya dia. Support mamanya, support sistemnya kuat sih. Iya. Kalau aku live juga mereka ngambilin barang
kadang kalau di rumah, ini tas yang ini tadi. Padahal masih bocah-bocah, masih 8 tahun. Lucu banget. Itu support system dari anak juga ada, Iya, orang tua luar juga biasa ada. sih. Tapi ada nggak sih pesan dari orang tua yang diingat selama perjalanan Membangun sebagai bisnis ini. membangun bisnis ini? Kalau dari pesan orang tuaku yang pasti harus jujur, katanya terus hati-hati, jangan cepat percaya sama orang, karena di dunia iya. bisnis itu agak riskan ya, takutnya ditipu atau apa, karena pernah ditipu juga sebenarnya. Terus ya udah dia mama papaku pokoknya mensupport apapun yang Zita jalanin katanya. Tadi kalau berbicara pernah ditipu, kayak apa ceritanya coba? Reseller. Oh iya, gimana? Pernah dulu ada reseller lah salah satu kota, dia order lumayan banyak terus nggak dibayar, tapi udah dikirim sama admin aku. Oh nggak dicek dulu? Berapa itu Iya, kira-kira? karena udah karena udah sering order kan. Tiba-tiba dia nggak bayar. Iya, udah sering order terus tiba-tiba dia order dikirimlah sama admin aku. 15 jutaan lah waktu itu. Terus dia nggak bayar, hilang. Oh my god. Terus juga pernah waktu itu aku masih jadi adminnya, seneng kan ada orang order 1.600.000, Iya. aku nggak cek mutasi, aku kirim, taunya orangnya hilang, duitku hilang 1.600.000. Dia tipu ini ya, bikin Nah, transaksi. ya dari situ aku kita harus tetap belajar dari kesalahan ya. Benar. Dari situ aku ya cek mutasi. Dulu kan seneng ya, masih sendiri kayak wah seneng banget ada orang langsung lari ke pasar kan beli kain. Iya. Taunya ditipu. Kalau kita udah happy banget ya dapat orderannya sekian gitu, ternyata itu tadi mungkin. Tapi kalau melihat dari perjalanan bisnis 10 tahun yang lalu sampai sekarang tuh pasti agak beda dari segi promosi ya. Kalau dulu mungkin dari BBM, kalau sekarang tuh eranya semua serba digital. Kalau dari Zita melihat sendiri perubahan ini gimana? Lumayan jauh ya dari dulu yang sekarang, bener-bener dulu serba paling kayak cuman manual, tapi kalau sekarang sangat terbantu karena satu kita ada ads kita bisa menjangkau luas, terus kita juga sekarang ada affiliate. Iya, itu Yang lebih tanpa trusted sebenarnya katanya. kalau affiliate tanpa kita suruh, kalau mereka suka mereka akan masukkan link, lumayan kan mereka betul. juga dapat pemasukan dan kita Iya, juga akan mereka dapat dapat persen ya. Betul, aku juga affiliate by the way di produkku sendiri malah. Tetap ya, nggak boleh boncos dimanapun. Iya benar. Terus apalagi ya ini sama ya mungkin dari segi konten-kontennya yang menarik ya. Sekarang beda juga sih, konten pun beda dari yang dulu sama sekarang menurutku. Sekarang lebih kayak banyak kayak AI-nya. Kalau dulu kan masih kayak udah template aja. Sekarang kan Manual lebih ya. menarik dan agak aneh tuh malah lebih menarik gitu. Gitu sih. Pernah kepikiran nggak pengen kolaborasi sama artis gitu? Apalagi kan sekarang artis-artis tuh banyak juga loh yang bisnisnya ke fashion ya kan? iya. Yang apalagi yang hijabers itu banyak banget artis yang udah beralih ke sana. Betul. Ada keinginan nggak untuk kolaborasi? Atau pernah? Pernah. Oh iya? Pernah dulu pertama kali yang menurutku baik banget, Mommy Adelia Pasha, dia baik banget. Kenapa tuh? Ya Allah, aku tuh kenal dia tuh dari Instagram, terus aku DM, terus akhirnya aku Nawarin produk gitu. Iya, dan dia baik banget, itu salah satu orang yang paling baik yang pernah aku kenal. Kenapa baiknya? Apa dia mau Dia pakai ramah banget, terus dia nyamperin aku buka booth dulu di Bandung, dia datengin, hai, gitu, dia terus ramah banget, jadi kayak teman, sekarang malah jadi kayak sahabat banget. Jadi setiap aku kolaborasi sama dia berapa kali udah ya, kayaknya ada 3 kali. Setiap ada produk jangan-jangan ada dia. Betul, malah kadang aku ada juga sahabat aku yang punya bisnis, akhirnya aku udah kolaborasi sama Mommy Adel baik banget, nggak harus yang ya kadang ada yang banyak ininya ya, TNC-nya ya, tapi kalau Mommy Adel tuh baik banget, aku bisa garansi baik banget gitu. Jadi kayak aku nggak harus banyak orang, yang penting cukup dengan yang berkualitas dan ke kitanya enak komunikasinya ya. Maksudnya jadi kita bisa tumbuh sama-sama gitu. Iya. Oke. Tapi dari segi promosi, gimana caranya dari Zita itu bisa mengembangkan inovasi? Apakah kalau sekarang lagi trennya AI, mau ikutan tren AI, terus lagi trennya live shopping ikutin. Nah, bagaimana untuk memaintain kualitas tapi tetap juga meningkatkan inovasi? Kalau misalnya ngikutin ya pasti ya, dari mungkin sekarang konten-konten kita mungkin tadi ada baru banget di-upload, jadi nanti videonya tuh misalnya kayak ada ala, sebenarnya nggak harus pakai AI, cuman kan kayak pakai ala-ala ada yang ngomong, terus nanti kontennya tuh lebih menjelaskan ke detail produknya. Terus misalnya kalau kayak live shopping sekarang sangat ngaruh banget juga ya, sama apalagi ya yang lagi ngaruh banget itu itu yang affiliate. Endorsement masih nggak sih? Tapi katanya endorsement udah mulai sunset ya? Endorsement itu memang agak sedikit. Sebenarnya siapa yang kita pilih mungkin ya. Ada juga kan orang yang memang udah trusted banget. Jadi memang kalau kadang misalnya mbaknya gitu kan, kalau suka ya suka, kalau enggak gitu. Jadi dia akan lebih jujur. Mungkin itu
akan nangkep ke customer. Kadang kalau misalnya semuanya bagus karena dibayar kan ya semuanya bagus. Iya, pokoknya apapun Iya, yang iya, direview iya. jadi bagus. Jadi orang lama-lama juga Harus nggak ini percaya sih, ya. Iya. harus dipilih kali ya, lebih wise mungkin kita sebagai pebisnis gitu kan, milih siapa yang kita pilih untuk memasarkan produk kita. Karena aku dulu pernah pakai, aku hijab, aku nge-endorse ke nggak yang hijab, terus bayarnya mahal ya jelas lah nggak ada feeling. Iya, agak betul. karena dia ya kan Agak ngeliat, salah ya. itu salahku, tolong dicatat ya guys. Jangan salah target deh. Walaupun followersnya banyak, dia tidak berhijab, aku kasih hijab karena menurutku cantik. Kayak lo cakep sih pakai hijab, tapi dipakainya cuma di sini.